Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah materi terakhir kita sebelum melaksanakan pas semester 1. Ya, bab 4 yang berjudul persamaan garis lurus. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan garis lurus, apa arti gradien, persamaan umum garis lurus, dan rumus-rumusnya. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri garis yang saling sejajar dan tegak lurus. Persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang sifat-sifat PGL, persamaan garis lurus. Nah, di sifat-sifat PGL ini ada dua jenisnya, ya. Yang pertama, garis-garis yang sejajar dan garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, garis-garis yang saling sejajar itu artinya garis-garisnya tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Dan ciri-ciri yang lain, gradiennya sama. Ya, atau bisa kita tulis M1 sama dengan M2. Nah, oke. Kita lihat pada gambar grafik di bawah ini. Nah, di sini ada gradien garis K dan ada gradien garis L. Nah, dia saling sejajar. Kenapa? Karena kalau kita panjangkan garisnya, misalkan seperti ini, dan garis L dipanjangkan, maka dia tidak akan berpotongan atau tidak bersentuhan. Ya, itulah yang dikatakan sejajar. Kemudian, garis yang tegak lurus. Ciri-cirinya, garis-garisnya saling berpotongan. Ya, coba lihat pada grafik di bawah ini. Ada garis P dan garis Q. Dia saling memotong satu dengan yang lainnya. Dan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Nah, itulah yang dikatakan garis saling tegak lurus. Ciri yang kedua, hasil kali gradiennya adalah -1. Jadi bisa kita katakan bahwa gradien 1 dikali gradien 2 nanti hasilnya adalah -1. Oke, untuk lebih paham, supaya lebih jelas, kita bahas contoh soal. Ya, yang pertama, kita akan bahas tentang garis-garis yang sejajar. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa gradiennya sama. Ya, kita lihat di sini ada garis K. Garis K itu memotong titik di -4,0 dan 0,-3. Nah, dari situ kita bisa cari gradiennya, ya. Rumus gradien apa? Adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti itu, ya. Maka garis K itu mempunyai gradien, kita tulis MK atau gradien K. Nah, kita lihat di sumbu di titik -4,0. Tadi ya, garis K mempunyai titik -4,0 dan 0,-3. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan rumus yang ini. Y2 berarti -3, ya. -3 dikurang Y1-nya adalah
0 per X2 min X1. X2 adalah 0 dikurang min 4. Nah, min 3 kurang 0 adalah min 3. 0 dikurang min 4 adalah 4. Nah, jadi gradien K adalah min 3 per 4. Ya. Oke, sekarang kita cari gradien si garis L. Gradien garis L. Oke. Rumusnya sama kayak yang di atas, Y2 min Y1. Ya, kita lihat dulu titiknya. Ya. Koordinat di garis L itu ada yang pertama 0,3, yang kedua 4,0. Ya. Jadi Y1-nya X1 yang 0, X2 yang 4, Y1 adalah 3, Y2 adalah 0. Ya, jadi rumusnya Y2 dikurang Y1. Y2-nya 0 dikurang Y1-nya 3 per X2-nya 4 dikurang X1-nya 0. Jadi hasilnya min 3 per 4. Nah, maka terbukti bahwa garis K dan L saling sejajar dan memiliki gradien yang sama, yaitu gradiennya sama-sama min 3 per 4. Ya, gradien K min 3 per 4, gradien L min 3 per 4. Oke, baik. Contoh soal yang selanjutnya. Nah, tentukan apakah garis-garis berikut saling sejajar. Nah, tadi syaratnya apa garis itu saling sejajar? Syaratnya adalah gradiennya sama. Nah, gradiennya sama ya. Di sini ada garis P. Nah, dia melalui titik 7,-3 dan 11,3. Maka X1-nya adalah 7, Y1-nya min 3. X2-nya 11, Y2-nya 3. Ini juga sama ya, melalui garis Q. Titiknya min 9,0, berarti X1-nya min 9, X2-nya Y2-nya Y1-nya 0. Yang ini X2 min 5 dan Y2 6. Oke, sekarang kita cari gradien masing-masing ya. Gradien P berapa dan gradien Q berapa. Rumus gradien sama kayak yang di slide sebelumnya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ya, sekarang kita lihat, kita cari gradien P. Hasilnya berapa? MP, gradien P. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya berapa tadi di soal? Y2-nya adalah 3. Berarti 3 dikurang Y1-nya min 3 per X2-nya adalah 11, X1-nya 7. 11 dikurang 7. Jadi hasilnya 3 tambah 3 6, 11 dikurang 7 4. Jadi 6 per 4. Kalau disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, maka gradien P adalah 3 per 2. Sekarang kita cari gradien si Q ya. Rumusnya sama, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kita lihat titik untuk garis Q, Y2-nya berapa?
ternyata Y2 nya 6, Y1 nya 0, berarti 6 dikurang 0 per X2 nya berapa? Min 5, X1 nya min 9, jadi min 5 dikurang min 9. Nah, 6 per min 5 ditambah 9, 4 ya, diperkecil sama-sama dibagi 2, hasilnya 3/2. Nah, maka karena hasil gradiennya sama, ya, karena hasil gradiennya sama, gradien P 3/2, gradien Q 3/2, maka kesimpulannya gradien P sama dengan gradien Q. Karena gradien sama, artinya betul kedua garis P dan Q saling sejajar. Ya, saling sejajar. Oke, begitu ya caranya. Kemudian contoh soal yang lain. Nah, sekarang kita akan mencari bersama-sama bagaimana cara mencari persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Perhatikan contoh berikut. Persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan 5. Nah, ini bagaimana caranya? Oke, ikutin clue-nya ya. Sejajar itu artinya gradiennya sama. Nah, artinya kita cari dulu gradien pada garis yang ini. Gimana cara nyarinya? Kita ingat bahwa M itu adalah gradien kan? Nah, maka bentuk persamaan garis yang ini dirubah menjadi bentuk umum persamaan garis yang ini. Jadi tinggal kita bolak-balik saja. Ya, caranya 4Y min 3X sama dengan 5. Nah, karena di bentuk umumnya itu Y-nya ada di kiri dan X-nya di kanan, maka kita pindahkan aja si 3X-nya. Jadi 4Y sama dengan min 3X pindah ke kanan jadi positif 3X plus 5 ya. Karena yang diminta adalah Y saja, maka 4-nya pindah jadi dibagi, jadi 3X per 4 tambah 5/4. Maka gradiennya adalah terletak di sebelah kiri X, koefisien X. Gradiennya berapa? 3/4. Tuh. Gradiennya adalah 3/4. Nah, maka setelah ketemu gradien, kita cari pakai persamaan yang ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X1 nya adalah yang ini, Y1 nya adalah 6, X1 min 3, Y1 6. M nya adalah yang tadi kita cari ya, 3/4. Oke, langsung saja kita cari bersama-sama. Oke, langkah awal kalian tulis dulu persamaannya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, tapi untuk yang garis saling sejajar dan tegak lurus belum. Nah, tadi tinggal kita ganti Y1 nya berapa tadi di soal. Y1 nya 6, M nya gradiennya tadi adalah 3/4 ya. X nya tetap min X1 nya berapa tadi di soal?
X1 nya min 3, berarti dikurang min 3 jadi positif ya. Nah kemudian karena di sini ada per 4 ya, supaya memudahkan kalian untuk menghitung supaya 4-nya menjadi habis ya, maka semua elemen-elemennya, semua unsur-unsurnya dikali 4 ya. Jadi Y kali 4 adalah 4Y, 6 kali 4 24, 3/4 kali 4 adalah 3. Nah ini tetap ya. Nah sekarang kita kalikan ke samping si 3 nya, 3 kali X 3X, kemudian 3 kali 3 9, maka plus 9. 24 nya dipindahin, tadinya di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah maka kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 4Y sama dengan 3X plus 9 tambah 24 33. Nah maka persamaannya, jawabannya adalah 4Y sama dengan 3X plus 33. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Maka persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan 5 adalah A. 4Y sama dengan yang D ya, yang D 4Y sama dengan 3X plus 33. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1. Nah intinya kalau persamaan garis itu kita harus tahu, di sini kan baru diketahui titiknya X1 dan Y1 nya. X1 dan Y1 nya sudah ada, berarti yang belum ada apa untuk menjadi suatu persamaan? Yang belum diketahui adalah M. Jadi kita cari M nya, gradiennya. Caranya dari sama kayak tadi ya, dari dua titik yang dilalui. Oke, rumusnya Y2 min Y1 sama ya kayak tadi, per X2 dikurang X1. Nah Y2 nya yang mana? Yang 1. Y1 nya 4 per X2 nya 5, X1 nya 3. Jadi hasilnya berapa nih? 1 dikurang 4 min 3, 5 kurang 3 2. Jadi M nya adalah min 3/2. Nah sudah ketemu M nya, sudah diketahui X dan Y nya, sekarang kita mencari persamaannya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Tulis rumus persamaan. Y min Y1 sama dengan M X dikurang X1, X min X1 ya. Y1 nya tadi berapa di soal? 6 ya. Y1 nya 6, M nya berapa tadi? Min 3/2, min 3/2, X dikurang X1 nya berapa? X1 nya 4. Oke, nah ini sama seperti cara yang tadi, kita kalikan dulu satu persatu. Min 3/2 kali X jadinya adalah min 3/2 X. Oke, kemudian
min 3/2 kali min 4, min kali min jadi plus, jadi hasilnya plus 3/2 kali 4 adalah 6. Satu dari mana 6? Coba kita lihat 3/2 dikali 4 ya, 4 dibagi 2, 2 kali 3 6 itu ya, jadi 3/2 kali 4 hasilnya 6. Oke, lanjut. Nah, kita bawa 6 nya ke kanan, kita pindahin ke kanan 6 nya, berarti ya sama dengan min 3/2 x tambah 6 tambah 6, jadi y sama dengan min 3/2 x tambah 12. Nah, di sini kan masih ada per 2 ya, supaya hilang masing-masing dikali berapa? Betul, dikali 2. Semua elemen dikali 2 ya. Maka hasilnya adalah, kita pisahkan dulu ya. Maka hasilnya adalah 2y kali 2y sama dengan min 3/2 kali 2 min 3/2 x kali 2 min 3x plus 12 kali 2 24. Nah, ini jadi jawabannya adalah 2y sama dengan min 3x plus 24. Nah, saja tidak ada nih di option. Sudah, nah kita tinggal merubahnya, memindahkannya sesuai di pilihan ganda ya. Di pilihan ganda sumbu x, variabel x nya di kiri, berarti ini kita pindahkan lagi ke kiri ya, jadi plus ya kan. Nah, jadi jawabannya 2y plus 3x sama dengan 24. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu caranya ya nak. Baik, kita lanjut ke garis yang saling tegak lurus. Nah, tadi garis yang saling tegak lurus syaratnya apa? Berpotongan dan hasil kali gradiennya min 1 ya. Sekarang kita lihat di garis Q dan garis P. Garis P melalui titik apa saja? Garis P melalui titik 0,0 ya. Garis Q melalui titik 6,0 dan 0,2 ya. Ingat ya nak, urutannya itu x, y ya. Jadi yang disebutkan duluan sumbu x nya, baru sumbu y nya. Nah, caranya sama seperti yang garis yang saling sejajar. Kita akan mencari gradien P dan gradien I. Nanti setelah dikalikan, apakah hasilnya min 1? Jika hasilnya min 1, maka garisnya saling tegak lurus. Untuk koordinat garis P itu melalui 0,0 dan melalui koordinat 1,3 ya. Oke, sekarang kita cari gradiennya masing-masing. Nah, untuk gradien yang P, x1 nya adalah 0, y1 nya adalah 0, x2 nya adalah yang tadi ya, yang garis ini 1,3 ya, x2 nya 1, y2 nya 3. Maka rumus untuk mencari gradien adalah y2 dikurang y1 per x2 kurang x1. Nah,
berarti Y2 nya 3, Y1 nya 0, X2 nya 1, X1 nya 0. Jadi 3/1 hasilnya 3. Maka gradien P nya adalah 3. Nah, sekarang kita mencari si gradien si Q ya. Y2 nya yang mana? Ini ya, 2. Y1 nya 0 per X2 nya 0, X1 nya 6. Berarti 2 dikurang 0,2 per 0 kurang 6 min 6. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 hasilnya min 1/3 ya. Maka gradien P dikali gradien Q hasilnya min 1. Betul nggak? Coba kita buktikan. Gradien P atau MP tadi kan 3 ya. 3 dikali gradien Q min 1/3. 3 dikali min 1/3 hasilnya adalah 3 bagi 3 1, 1 kali min 1 min 1, hasilnya min 1. Artinya terbukti bahwa gradien yang saling tegak lurus jika dikalikan hasilnya adalah min 1. Baik, kita lanjut. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan apakah garis-garis berikut saling tegak lurus. Nah, jadi kan tadi syarat tegak lurus hasil kali gradiennya adalah min 1. Berarti kita cari gradien di garis A berapa, gradien garis B berapa ya. Oke, kita tentukan bersama-sama. Gradien A rumusnya pakai yang tadi, Y2 dikurang Y1. Y2 di garis A adalah 0, Y1 nya 5 ya, berarti 0 dikurang 5 per X2 nya adalah 0, X1 nya adalah 3, berarti 0 dikurang 3 hasilnya adalah min 5 per min 3. Min bagi min plus, jadi hasilnya 5/3. Maka gradien A adalah 5/3. Sekarang kita cari gradien si B, garis B ya. Y2 di garis B adalah 3, Y1 nya 0, maka 3 dikurang 0 per X2 nya adalah min 5, X1 nya 0, jadi min 5 kurang 0, jadi hasilnya min 3/5. Nah, sekarang kita kalikan MA dikali MB. Gradien A nya 5/3 dikali min gradien B nya min 3/5. 5 dikali min 3 min 15. 3 kali 5 15. 15 bagi 15 hasilnya 1. Jadi hasilnya min 1. Terbukti bahwa gradien pada garis A dan gradien pada garis B jika dikalikan hasilnya min 1 ya. Maka garis A dan garis B saling tegak lurus. Nah, tips nih ya, tips untuk menentukan gradien gradien tegak lurus. Nah, apa tipsnya? Langkah-langkahnya, balik angka, kemudian tandanya kebalikan tanda awal. Oke, kita tentukan bersama-sama. Lihat tabel di bawah ini ya. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis berikut. Nah, gradien M1 berarti gradien yang M2 nya berapa? Tinggal kita balik aja menjadi 5/3. Tandanya tadi kan 3/5 positif. Nah, jadi M2 nya negatif, min 5/3. Gimana? Paham? Kemudian kita lanjut lagi, misalkan jika M1 nya min 2/3. Nah, ini tandanya min, berarti M2 nya plus, terus kita balik jadi 3/2, maka M2 nya 3/2 ya. Kemudian jika M1 nya 4 itu kan artinya 4/1 ya, berarti karena M1 nya positif maka M2 nya kita balik menjadi negatif 1/4, seperti itu ya. Kemudian
yang terakhir. Jika M1-nya min 1/3, maka M2-nya nanti akan positif. Kebalikan dari 1/3 adalah 3/1 atau tulis 3 saja. Itu adalah tips menentukan gradien tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Di antara persamaan garis berikut, mana garis yang tegak lurus dengan 2y sama dengan 2x min 3? Nah, kita lihat bentuk bentuk persamaan garis yang ini kita rubah menjadi bentuknya seperti ini. Ya, usahakan y-nya ini y sama dengan. Nah, di sini masih ada angka 2. Berarti 2-nya dipindah menjadi pembagian. Jadi 2x min 3/2. Ya, 2 dibagi 2 1, artinya x saja, min 3 dibagi 2 min 3/2. Nah, maka gradiennya adalah koefisien si variabel x. Ada angka berapa di sebelum x? Ada angka 1. Maka gradiennya adalah 1. Nah, sekarang kita cari persamaan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang hasilnya m-nya min 1. Ya, kenapa min 1? Karena kan kita mintanya tadi tegak lurus. Ya, berarti kita cari m yang kedua hasilnya min 1. Yang mana? Yang persamaan 1 atau yang persamaan 2? Oke, kita cari bersama-sama. Nah, ini ya. Bentuk yang ini masih. Nah, maka kita langsung ketemu ya di variabel x-nya itu, si gradiennya itu kan ada di sini ya letaknya. Nah, ini artinya m-nya min 1. Maka jawabannya adalah yang persamaan yang kedua ini. Seperti itu. Oke, contoh lain ya. Persamaan garis yang melalui titik 4, min 3 dan tegak lurus dengan garis 4y min 6x plus 10 sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama kita akan mencari apanya? Gradiennya, betul. Kita cari gradiennya. Cari gradien, usahakan bentuknya itu adalah y sama dengan mx plus c. Nah, karena bentuknya masih dalam 4y min 6x plus 10, kita rubah dulu. Pindahkan sumbu x-nya dan 10-nya ke kanan. Min 6x pindah ke kanan jadi positif, 10 pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kemudian 4-nya dipindahin juga. 6x min 10, karena 4y itu artinya 4 kali y, berarti kalau pindah menjadi pembagian. Nah, sekarang tinggal dibagi 6 bagi 4, 3/2, 10 bagi 4, 10/4, min 10/4. Maka m-nya adalah 3/2. Ya, m1-nya 3/2. M1-nya adalah 3/2. Nah, maka M2-nya berapa? Karena saling tegak lurus, berarti tadi caranya gimana? Kita balik menjadi 2/3, terus tandanya yang ini positif, maka M2-nya negatif. Itu ya cara mencari M2. Nah, setelah ketemu M2, maka langsung kita cari persamaannya menggunakan rumus mencari persamaan garis lurus. Ya, y min y satunya yaitu min 3, x satunya 4 ya. Berarti y dikurang min 3 atau y plus 3
M-nya min 2/3, X-nya adalah 4, berarti dikurang 4 ya. Ini sama caranya kayak yang tadi, min 2/3 kali X min 2/3 X min 2/3 kali min 4 adalah plus 8/3. Nah, supaya pertiganya habis atau hilang ya, supaya bentuknya bilangan bulat bukan pecahan, semua ruas dikali 3. Jadi Y kali 3, 3Y. 3 kali 3, 9. Min 2X per 3 kali 3, min 2X. 8/3 kali 3 adalah 8. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat di option. Oh, option ternyata tidak ada, berarti harus disederhanakan lagi ya. Maka kita kumpulkan ke kiri, si 2X nya pindah ke kiri jadi positif ya, 9 nya pindah ke kanan jadi negatif, 8 dikurang 9 hasilnya min 1. Jadi jawabannya 3Y plus 2X sama dengan min 1. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya sama ya. Caranya sama seperti yang ke slide yang tadi. Jadi kita cari gradiennya dulu. Gradiennya adalah Y2 nya 3, Y1 nya 5, X2 nya min 3, X1 nya 4. Jadi hasilnya 3 kurang 5 min 2 per 1 atau min 2 ya. Setelah ketemu gradien dari kedua titik ini, kita cari gradien yang tegak lurusnya. Jadi M2 nya sama dengan, tandanya kan negatif, berarti yang M2 positif. Terus kita balik menjadi 1/2, maka M2 nya 1/2 ya. Sekarang tinggal cari persamaannya yang melalui titik 0,6. Y dikurang Y1 nya adalah 6, X1 nya 0 ya, dikurang 6 sama dengan M nya berapa? 1/2. 1/2 X dikurang X1 nya 0. Oke. Nah, ini dikali setengah kali X setengah X setengah kali 0, 0. Berarti nggak usah ditulis lagi ya. Setengah kali 0, 0. Udah, kurang 0. Nah, jadi Y min 6 sama dengan setengah X. Nah, supaya setengahnya itu menjadi bentuk bilangan bulat ya, tidak pecahan, maka semua ruas dikali 2. Oke, jadi Y kali 2, 2Y. 6 kali 2, 12. Setengah X kali 2 adalah 1X. Maka jawabannya 2Y, X-nya pindah jadi min X, 12-nya pindah jadi 12. Coba kita lihat. Oh ya, semua dikumpulkan ke kiri. Ya, berarti 3Y min 2X-nya pindah jadi plus 2X. Afan tuh yang tadi ya. Nah, ini Afan. Nah, jadi yang ini ya. Afan. Nah, yang ini ya. Ulang lagi. Berarti semua ruasnya di kiri, berarti 2Y, X-nya pindah ke kiri, min X min 12 sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk mencari persamaan akhirnya kita lihat tergantung di option ya, di pilihan ganda.
apakah yang dipindahkan itu ke ruas kiri atau ke ruas kanan ya, tapi intinya sama aja nak caranya. Jadi jawabannya 2y min x min 12 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Alhamdulillah, materi tentang persamaan garis lurus pada garis yang saling sejajar dan tegak lurus sudah selesai ya, insyaallah. Mudah-mudahan kalian paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.